Rakanpintu.co namanya tak setenar Hasantiro, tak tercantum di buku sejarah resmi, jarang pula terdengar dalam percakapan generasi muda. Namun, seperti Hasantiro, Charles Bidin adalah putra Aceh yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari New York, Amerika Serikat. Meski tak muncul dalam sejarah Indonesia dan Aceh, nama pria asal merdu Pidi itu adalah salah satu figur penting yang ikut mengisi bab awal diplomasi kemerdekaan Indonesia di Amerika Serikat dekade 1940-an. Jejaknya bisa ditelusuri lewat tulisan, arsip surat, literatur akademik, dan kesaksian sejarah yang kini tersebar di berbagai perpustakaan dunia. Jejak paling jelas Charles Bidin muncul lewat majalah Indonesia Review, sebuah publikasi berbahasa Inggris yang terbit di Amerika Serikat pada awal 1940-an. Melalui media ini, Bidin bersama rekan-rekannya menyuarakan aspirasi kemerdekaan Indonesia, menjelaskan situasi politik di tanah air, serta menggalang simpati masyarakat internasional. Publikasi ini bukan sekedar buletin biasa, melainkan strategi diplomasi kultural. Dengan bahasa Inggris yang rapi, Bidin menyajikan berita analisis hingga opini yang ditunjukkan untuk kalangan pembuat kebijakan, wartawan, dan aktivis Amerika. Tujuannya sederhana, meyakinkan publik barat bahwa Indonesia layak merdeka dan berdaulat. Arsip Indonesia Review kini dapat ditelusuri melalui katalog daring sejumlah perpustakaan, termasuk Universitas Amherst di Massachusetts, Amerika Serikat, University of California Press, Cornell University Library, University of Michigan, dan Library of Congress. Dalam tulisan dan catatan lain yang tersisa, Bidin mengungkapkan pandangan tajamnya tentang kolonialisme. Ia menyebut bahwa kemerdekaan sejati tidak boleh berhenti pada pengibaran bendera, tetapi harus disertai dengan kedaulatan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Jika dunia hanya mengganti penjajah kulit putih dengan bentuk dominasi baru, maka bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, tetap tidak akan merdeka, tulis Bidin dalam salah satu pemikirannya. Pandangan ini terasa relevan hingga kini, ketika banyak negara bekas jajahan masih berhadapan dengan bentuk ketergantungan baru. Sejumlah arsip di perpustakaan Universitas Amerika, seperti Cornell University Library dan Library of Congress, menyimpan koleksi langka terbitan Indonesia Review. Melalui arsip-arsip inilah jejak Bidin bisa ditelusuri lebih jauh. Sementara itu, Nichibe.org memberikan bukti bahwa Bidin secara aktif menyoroti masalah pengiriman alat perang Belanda melalui buruh pelayaran, serta mengorganisir dana solidaritas dari luar negeri, sebuah catatan penting tentang strategi perjuangannya. Nama Charles Bidin ternyata tidak hanya muncul dalam arsip surat majalah lama, tetapi juga tercatat dalam sejumlah kajian akademik bergengsi. Sebuah artikel ilmiah yang berjudul Indonesians in the United States Before World War II, karya Francis Gouda dan Tich Brockett-Zalberg yang terbit dalam jurnal Indonesia, Cornell University 2002, menyebut Bidin sebagai editor Indonesia Review di New York. Dalam penerbitan itu, Bidin dengan lantang menuding kebijakan sekutu yang mendukung Belanda sebagai bentuk fasisme baru dan menyerukan solidaritas internasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Lebih jauh ke belakang, kajian klasik berjudul Indonesian American Frontier, Protest, Politics and Diplomacy yang ditulis oleh Jane Kate Leonard, Cornell University Southeast Asia Program 1971, menempatkan Bidin dalam jaringan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Leonard menggambarkan perannya dalam menjembatani mahasiswa, pelaut, dan aktivis lewat publikasi di Forum Solidaritas sejak pertengahan 1940-an. Sementara itu, dalam The Cambridge History of the Southeast Asia, Volume 2, Cambridge University Press 1999, sejarawan Nicholas Starling juga menyinggung sekilas peran Bidin. Di sana, Indonesia Review disebut sebagai salah satu instrumen penting diplomasi kemerdekaan Indonesia di Amerika, dengan nama Bidin tercatat sebagai editornya. Konsistensi penyebutan ini di berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa Charles Bidin bukanlah sosok fiktif atau sekedar catatan pinggiran. Namanya hadir berulang kali dalam riset ilmiah yang terbit di 3 dekade berbeda, dari 1970-an hingga awal 2000-an. Jejaknya, meski tak selalu panjang, cukup untuk memastikan bahwa ia adalah bagian nyata dari upaya diaspora Indonesia yang memenangkan opini dunia. Selengkapnya di pintu.co.